Halo sahabat, nih kali ini saya ingin berbagi pengalaman saat saya masih sering mancing di daerah Pantai Dakapuk. Nah, di sana itu banyak sekali tempat-tempat liar yang banyak mujairnya. Dan sering sekali juga ketemu dengan ikan-ikan mujair yang ukurannya itu udah babon, yang udah di atas 1 kilo. Bahkan bisa nyampe 3 kilo. Nah, waktu awal-awal bingung tuh. Yang namanya ikan mujair itu mau dikasih umpan apapun nggak mau makan. Minggu berikutnya coba bawa cacing, minggu berikutnya lagi coba bawa lumut, minggu berikutnya lagi bawa pelet dan sebagainya. Jangkrik, tetap nggak mau. Nah, akhirnya ketemu dengan beberapa sahabat di sana yang mancingnya itu agak unik. Jadi dia mancing di tempat-tempat terbuka gitu ya, seperti danau. Nah, itu dia menggunakan pancing garong namanya pancing. Kalau di sana itu istilahnya pisang pancing garong. Pancingnya seperti ini nih. Nah, ini. Bagaimana cara penggunaannya atau gimana cara teori secara jelas mancing seperti ini? Nah, di sini saya mau berbagi. Ini kebetulan saya punya kolam di depan rumah yang kebetulan airnya bening, dan satu saat ada beberapa ikan mujair dari hasil mancing kecil-kecil ditaruh di situ, lama-lama jadi gede. Tapi buat eksperimen ini mujairnya belum terlalu besar ya kawan. Tapi dia udah mulai dewasa, jadi dia udah mulai bikin sarang. Jadi kuncinya ikan mujair saat sudah dewasa dia akan bikin wilayah kekuasaan. Jadi kalau di habitat aslinya itu dia akan bikin lubang. Jadi untuk memancing betina untuk datang dan sebagainya. Dan lubang itu selalu bersih. Ada sampah apapun akan dibuang. Jadi kita ambil teorinya dari situ. Jadi saat nanti dimasukkan pancing ini, dia akan merasa terganggu dan akan dibuang. Nah, saat dibuang itulah kita gentak. Tapi sebenarnya realitasnya seperti apa? Kita lihat di kolam depan. Oke. Ikan mujair yang sudah dewasa, ini dia akan membuat sarang. Ini sebenarnya kalau di habitat aslinya dia akan bikin lubang. Dan lubang itu akan bersih. Nggak mau ada sampah. Nah, kalau ada sampah akan dibuang. Nah, sekarang kita bayangkan kalau dikasih sampah. Dalam hal ini sampahnya ini mancing. Nih, kita coba ya. Tempatnya diganggu dengan, nah, dia mulai nggak nyaman tuh. Ini kalau ikan besar udah langsung digigit dan dibuang. Jadi dia merasa terus di tempatnya ada sampah. Nah, ini sama Andre ini cara pemasangan ini begini nih. Jadi pertama stopper atasnya udah nih. Nah, ini stopper atas. Stopper atas itu untuk mencegah supaya nanti untuk setelan kedalaman waktu di sana. Ini kan karena di kolam, hanya untuk dicoba. Baru di ini dengan stopper lagi, dihentikan dengan stopper lagi. Ya. Nah, ini bawah. Soalnya kalau bawah ini nanti nggak dikasih, itu nanti ininya akan semrawut kesini. Jadi nanti akan nyangkut di garongnya ini. Nah, baru paling bawah garongnya.
pancing karo ikan. Ikatnya pakai simpul biasa seperti ngikat ke pancingnya supaya kuat dia, karena ini kan targetnya ikan babon. Nah, nanti sebisa mungkin ujung senarnya itu biar panjangan aja dan nggak usah dipotong. Jadi si ikannya gerah karena ada banyak sampah. Nah, jadinya begini nih. Ini biarkan aja senar sisanya itu, bila perlu malah tambahin lagi biar seperti sampah, dia akan gerah. Oke, ini pelampungnya. Jadi nanti setelannya sesuai dengan kedalaman. Nah, ini lempar aja ke, anggap aja ini lagi di ini. Nah, nggak apa-apa dia ngegoler ini, nggak apa-apa dia tidur. Nah, kita tarik-tarik sampai kalau di lokasi itu ada lubang, karena ikan mujair itu akan bikin lubang. Nah, setelah dapat lubang, otomatis ini akan tenggelam. Nah, anggap ini lubang ya, dapat lubang, ini berarti dapat lubang, atau bila kadang lubangnya juga tinggi. Nah, ini dapat lubang, dia kan tenggelam kan. Nah, baru disetting, diciriin aja, oh itu lokasi lubangnya. Jadi di setting sampai dia tenggelam, muncul lagi ujungnya. Nah, jadi biar begitu tuh. Jadi saat nanti ada pergerakan ikan, dia akan kelihatan. Oke, nah ini teori yang kita pakai. Saat lubang mujair itu ada sampahnya, mujair itu akan gerah, nggak nyaman. Nah, itu biasanya akan digigit dan dibuang. Nah, pas dia gigit itu kita gentak sekuatnya, jadi nanti bisa dapat badannya atau apanya. Oke, sekarang kita cobain. Nah, ini lokasi rumah ikan tadi kita pasang. Mereka tempat ini luas, tapi khusus untuk pojokan ini milik dia. Nah, sang penguasa. Kita sekarang coba masukkan sampah-sampah ini biar dia gerah. Dia kalau sarangnya terganggu dia marah dia. Nggak boleh ada sampah. Ini. Tuh, kan digigit, dia mau dibuang itu. Dia nggak suka tempatnya kotor. Nah, tuh kan dibuang sama dia. Ya. Nah. Tuh, mulai dibuang. Nah, tuh sampah akan dibuang.
Nah pas dia buang sampah itu, nah itu posisi sampah itu pancing darong itu. Jadi begitu dia bawa sampah itu, pelampung akan bergoyang, kita lempar. Nah digigit, nah dia mulai gerah, nah dibuang kan, nah ini gentak des. Oke, tadi lihat dia makan ya. Nah itu tadi teori gimana sih cara ngakalin ikan mujair yang sudah besar dan nggak mau makan umpan. Ini ada satu lagi, siapkan beras-beras yang sudah nggak kepake. Kalau di sekitar Kapuk Cengkaring sih ada yang di tukang pancingan tuh jual beras-beras yang udah kotor, yang udah nggak kepake. Nah itu ditaburkan aja. Jadi si lubang ini akan semakin terlihat bersampah. Si ini nih akan marah si mujair ini. Di saat mujair marah, dia akan buang sampah itu. Nah dalam hal ini sampah itu si pancing. Dan saat pancing ini bergerak, otomatis pelampung juga akan bergerak. Nah kita gentak sekuatnya. Jadi memang ini yang akan kena badannya, perutnya, kadang kepalanya, ya sekenanya. Terlepas ini kontroversi diperbolehkan atau enggak, itu di luar kewenangan saya. Tapi itulah cara mancing mujair babon. Oke, terima kasih sahabat.